Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dengan curah nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Sebagai rasa syukur kita manfaatkan ya waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah yang kita lakukan pada saat ini adalah melakukan tafakuh fiddin, memperdalam ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita agar mudah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir. Ya, di mana ada dua tafsir yang coba kita gabungkan ya, yaitu tafsir Ibnu Juzai yang lebih dominan kepada kajian ilmu-ilmu dirayah ya, ilmu-ilmu kebahasaannya. Dan tafsir Ibnu Katsir yang sangat dominan dalam periwayatannya, tafsir biriwayah. Ya, dan memang cukup panjang ya tafsir Ibnu Katsir ini dalam sanad-sanad ya. Maka kita akan coba untuk sanad-sanadnya ya, baca secara cepat saja ya, tidak diterjemahkan. Ya, langsung kepada inti ya, isi matanya, tapi kita baca secara keseluruhannya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ya, sebagaimana di pembahasan tafsir Ibnu Juzai dalam satu tema, yaitu 5 ayat 1 sampai 5 yang temanya adalah tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Khamsatun wa ishruna alfan wa mi'ati harfin wasittatu alafin wa mi'atun wa ishruna kalimatan wa mi'atani wa sittatun wa thamanuna ayat bi adadil kufi wa adadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini disebutkan isi daripada surat Al-Baqarah, yaitu ada 25.500 huruf. Ya, dari sisi jumlah hurufnya ada 25.500 huruf. Ya, dan ada 6.120 kata ya, kalimat kata. 6.120 kata dan 286 ayat. Ya, 286 ayat. Ya, memang ada sedikit perbedaan ya tentang jumlah ayat surah Al-Baqarah ini.
berdasarkan qiraat ya yang berbeda. Yaitu ada yang menghitungnya 285, ada yang menghitung 287 ya, dan yang yang ada di kita ini ada 286 ya. Ini sesuai dengan yang disebutkan di sini di Ibnu Katsir ini yang menurut perhitungan Kufah, para ulama Kufah ya, qiraat Kufah ya, karena kan kita mengikuti kepada qiraat Kufah ya, yaitu riwayat Hafs an Asim. Asim itu Kufah, dari Kufah ya. Dan juga hitungan Ali bin Abi Thalib. Bukan berarti isi Qur'annya beda ya, Qur'annya sama ya, cuman penentuan ayatnya. Jadi perbedaannya itu eh, bisa jadi ada menilai satu ayat, ada yang menilai satu ayat itu jadi dua ayat begitu. Intikru ma warada fi fadliha menyebutkan apa yang terdapat dalam keutamaannya. Keutamaan surat Al-Baqarah. Qala Imam Ahmad berkata, Ibnu Katsir ini banyak menukil riwayat dari Imam Ahmad ya, dari Musnad Imam Ahmad. Jadi sering ya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu qala Imam Ahmad gitu ya. Hadasana Arim, hadasana artinya menceritakan kepada kami ya. Setelah itu berarti disebutkan rawinya, jadi tidak usah saya terjemahkan lagi ya. Hadasana Arim, hadasana Mu'tamir ya, an abihi ya, dari ayahnya, an rajul, dari seorang laki, an abihi an Ma'qil ya bin Yasar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu sanamul Qur'an wa dzurwatuhu. Al-Baqarah adalah puncak dari Al-Qur'an. Sama ya, dzurwah juga artinya. Nazala ma'akuli ayatin minha samanuna malakan. Turun bersama setiap ayatnya itu ada 80 malaikat. Wastakhrajat dan keluar ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ya. Surah Al-Baqarah ayat 205 ya, min tahtil arsy, dari bawah arsy. Bahwa salat biha ya, maka ia sampai dengannya. Au fusilat bi suratil Baqarah ya, atau fawusilat ya, disambungkan ya dengan surah Al-Baqarah. Maksudnya menggabungkan, dimasukkan dalam surah Al-Baqarah. Wa Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha. Tidaklah seorang membacanya yang mengharapkan keridhaan Allah ya, wa darul akhirata, negeri akhirat, illa ghufira lahu, kecuali dia akan diampuni. Waqra'uha ala mautakum, dan bacakanlah dia atas orang yang meninggal di antara kalian. In paroda bi Ahmad ya, Ahmad menyendiri dalam riwayat ini. Faqad rahu Ahmad aidan an Arim an Abdullah bin Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman wa laysa bin Nahdi. Ya, Abi Utsman bukan an-Nahdi. An Nabihi an Ma'qil bin Yasar qala Rasulullah iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Bacakanlah ya kepada orang yang meninggal di antara kalian, yaitu Yasin. Wa qad bayyana bi hadzal isnad ma'rifatal mubham bi riwayatil ula, dan sungguh telah kami jelaskan dengan sanad ini mengetahui mubham ya, adanya kemubhaman, artinya ada tidak diketahui ya dari perawinya, dan majhul.
Dalam riwayat yang pertama, waqad akhraja hadzal hadis ala hadis sifah riwayat tsaniyah, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini dengan sifat seperti ini atau dengan bentuk seperti ini dalam riwayat kedua, yaitu Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi apa namanya? ada ke ada kedoipan ya, ada kelemahan. Kalau untuk hukum ini sendiri ya, membaca Yasin ini memang ada perdebatan ya di kalangan para ulama. Wa qad rawa Tirmidzi min hadisi Hakim ibni Zubair wa fihi pun ya, ada kedoiban. An Abi Shalih Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in sanam wa inna sanamal Qur'ani al-Baqarah. Ya, setiap sesuatu itu ada puncaknya, dan puncak daripada Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Wa fiha ayah ya sayyidatu ayil Qur'an. Di dalamnya ada raja ya, ada ya, ada ratu ya, ada raja. Ayat Al-Qur'an yaitu ayat kursi. Wa fi Musnad Ahmad wa Sahih Muslim wa Tirmidzi wa Nasai min hadis Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'jalu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Fa innal baita alladzi yuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sungguhnya rumah yang tidak dibacakan padanya surah Al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan. Qala Tirmidzi ya haditsun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Ini kalau ada di Sahih Muslim ya berarti dia sahih. Sudah dipastikan. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam hadatsani Ibnu Abi Maryam an Ibni Lahia an Yazid ibni Abi Hubayb ya an Sinan ibni Sa'din an Anas ibni Malikin qala Rasulullah SAW inna syaitana yahruju minal baiti idza sami'a suratal Baqarah tuqra'u fihi. Sungguhnya setan keluar dari rumah rumah apabila dia mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Sinan bin Sa'ad, dan dikatakan dengan kebalikannya, maksudnya Sa'ad bin Sinan. Jadi eh, bisa disebut Sinan bin Sa'ad atau Sa'ad bin Sinan, dibalik. Yuqal bil aksi ya, dibalik. Wasaqahu Ibnu Ma'in, disikotkan oleh Ibnu Ma'in, wastan karo harithahu, dan apa namanya eh, menganggap aneh ya, menilai aneh ya hadisnya, itu Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Wa qala Abu Ubaid hadatsana Muhammad bin Ja'far an Subhan Salama bin Kuhail an Abil Ahwas an Abdillah yakni Ibnu Mas'ud qala inna syaitan yafiru minal baiti alladzi yusma'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang didengar di dalamnya surat Al-Baqarah. Warahun Nasai fi yaumi wal laila, diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Yaum wal Laila. Akhrajahul Hakim fi Mustadraki min hadits Syu'bah. Semaqala al-Hakim sahihul si isnad walam yahrujahu. Keduanya tidak meriwayatkannya. Muslim Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Wa qala Mardawi ya, Mardawi berkata hadatsana Ahmad bin Kamil hadatsana Abu Ismail At-Tirmidzi hadatsana Ayyub bin Sulaiman bin Bilal hadatsani Abu Bakar ibni Abi Uwais an Sulaiman bin Bilal an Muhammad ibni Ajlan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadakum yad'u ihda rijlaihi alal ukhra yataganna wa yad'u suratul Baqarah yaqra'uha wa inna syaitana yafiru minal baiti tuqra'u fi suratul Baqarah wa inna asfaral baitil jawfu
Asy-syifru min kitabillah. Ya, ini saya apa? eh, ada ya salah seorang dari kalian yang meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain sambil bernyanyi dan dia meninggalkan ya surat Al-Baqarah yang dia baca. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, sesungguhnya rumah yang paling kosong yaitu adalah yang kosong daripada kitab Allah ya, daripada Al-Qur'an. Wa kadza rawahu Nasa'i fil yaumi wal laila an Ibnu Mas'ud qala ma min baitin tuqra'u fi suratul Baqarah illa kharaja minhu syaiton wa lahu durat. Tidaklah rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah kecuali keluar darinya setan dan dia terkentut-kentut ya, durat. Wa qala inna likulli syai'in sinaman wa inna sinamal Qur'an suratul Baqarah. Ya, puncak daripada Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Wa inna likulli syai'in lubaban, ya inti ya dalam setiap sesuatu. Wa inna lubabal Qur'an al-mufassal. Ya, inti dari Al-Qur'an adalah al-mufassal. Warwa aidan min tariqi Sya'bi qala Abdullah bin Mas'ud man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul zalikal baita syaitonun tilkal lailata arba'un min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatan min ba'daha wa salas ayatin min akhiriha. Siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada suatu malam tidak masuk ke dalam rumah itu setan pada malam hari itu, yaitu 4 ayat ya di awalnya, ayat kursi ya, dan 2 ayat setelahnya, setelah ayat kursi, dan 3 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Fi riwayatin lam yakrubu wala ahlahu yaumaidin syaitanun, ya tidak mendekat kepadanya dan kepada keluarganya pada hari itu setan, wala syai'un yakruhu wala yaqra'an ala majnun illa faqa. Dan juga tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak senang ya, dan tidaklah dia membacanya pada orang yang gila kecuali dia akan sadar. An Sahal bin Sa'id bin Sa'ad ya qala Rasulullah inna likulli syai'in sinaman wa inna sinamal Qur'an al-Baqarah man qara'a fi baitihi lailatan lam yadkhulu syaitan. Salasa layali ini hampir sama ini maknanya ya. Wa man qara'a fi baitihi naharon lam yadkhulhu syaitan salasata ayam, 3 hari. Rawahu Abul Qasim At-Tabrani wa Abu Hatim Ibnu Hibban fi Sahih. Wa qad rawat Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Hamid bin Ja'far an Sa'id Al-Makhbari an Atha Maula Abi Ahmad an Abi Hurairah qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san lahum zawu adad. Rasulullah SAW mengutus suatu utusan dan mereka banyak jumlahnya. Fastakro'a kullu wahidin minhum yakni ma'ahu minal Qur'an. Rasulullah SAW meminta membacakan ya pada mereka ke masing-masing, membaca dari mereka apa yang mereka hafal ya, dari Al-Quran. Fa'ata ala rajulin min ahdasihim sinan, lalu datang kepada seorang yang paling muda
Waqala maka ya fulan, apa yang ada bersamamu wahai fulan. Maksudnya apa yang kamu hafal? Qala ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Saya menghafal ini dan surat Al-Baqarah. Qala maka suratul Baqarah, apakah kamu memiliki surat Al-Baqarah? Qala na'am, ya. Qala idhab fa anta amirum. Pergilah kamu dan engkau adalah pemimpin mereka, ya. Faqala rajulun min asyrafihim wallahi ma mana'ani an ata'allam al-Baqarah illa an khasyitu alla aquma biha. Salah seorang dari pembesar mereka berkata, demi Allah tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari Al-Baqarah kecuali aku khawatir untuk tidak mengamalkannya. Waqala Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'ana waqra'uha, pelajarilah Al-Quran dan bacalah dia. Fa inna masalah Al-Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamisli jarobin mahsyuwin, ya, miskan. Yafuhu rihahu fi kulli makan wa mislu man ta'allamahu wa yarkudu wa huwa fi jawfi kamisli jarobin ukiya ala miskin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran karena sesungguhnya perumpamaan Al-Quran itu bagi orang yang mempelajarinya dan membacanya, eh, wa qoma bihi, ya, dan dia mengamalkannya, seperti sebuah wadah yang penuh dengan minyak kasturi, ya, kamisli jarobin mahsyuwin miskan, ya, seperti wadah yang penuh dengan minyak kasturi, ya, yafuriyahu fi kulli makan, yang wanginya menyebar ke setiap tempat, ya, wa mislu man ta'allamahu fa yarkudu wa huwa fi jawfihi, dan apa wa masalu matalahu, dan perumpamaan orang yang mempelajarinya fayar kudu, ya, lalu dia tidur, wa huwa fi jawfihi, ya, sedangkan Al-Quran telah dihafalnya, sama sali jarobin ukiya ala miskin, seperti sebuah wadah yang tertutup, ya, di dalamnya terdapat minyak kasturi, gitu, ya. Jadi ada wanginya, cuman tertutup, kan tidak tercium, ya, berbeda dengan yang dia membaca dan apa qiyam, ya, koma bihi ini bisa bermakna qiyam bil Quran, artinya menyibukkan diri, ya, dengan Al-Quran, atau biasanya di malam hari, ya, membacanya di dalam sholat, itu qiyam bil Quran. Hadza labdu riwayat Tirmidzi, tsumma qala hadza hadisun hasan, tsumma rawahu min hadis Lais an Sa'ad an Sa'id an Atha maula Abi Ahmad, ya, mursalan, wallahu alam. Qala al-Bukhari wa qala Lais hadatsani Yazid bin Had an Muhammad bin Ibrahim an Usaid bin Hudair qala bainama huwa yaqra'u min al-lail suratul Baqarah, ya, ketika apa dari Usaid bin Hudair, ya, salah satu tokoh Ansor. Dia berkata ketika dia membaca pada malam hari surat Al-Baqarah, wa farasuhu marbutatun indahu, dan kudanya itu diikat di sisinya, id jalat al-faras
Tiba-tiba kudanya gelisah ya. Fasakata lalu berhenti dari membacanya. Fasakanat lalu dia kembali tenang ya kudanya itu. Faqara'a fajalat al-faras. Lalu dia membaca dan kudanya itu juga gelisah ya. Fasakanat lalu diam dan kudanya pun menjadi tenang. Cuma qara'a kemudian membaca lagi, kudanya kemudian ber gelisah lagi, jadi tidak diam ya. Pansoropa lalu dia pergi. Wa kana ibnuhu Yahya qoriban minhu, ya anaknya Yahya dekat darinya. Fasbaqo an tusibahu. Ia merasa khawatir bila anaknya terdepak oleh kudanya. Falamma akhadhahu rafa'a ra'sahu ila sama. Ya, ketika ia mengambil anaknya, ia mengarahkan pandangannya ke langit. Ternyata ia melihat sesuatu yang aneh. Hatta mayarahu ya, hingga sesuatu itu tidak tampak lagi. Falamma asbaha hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, Iqra ya Ibnu Hudair, bacalah wahai Ibnu Hudair. Qala fa asfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya. Ya, aku merasa khawatir wahai Rasulullah ya terhadap Yahya anaknya, ya wa kana mina qoriban, ya dekat dengannya. Fa'tu ra'si wan sarabtu ilaihi. Ya, ketika aku menghentikan bacaanku dan aku menuju kepada Yahya, ya lalu aku memandang ke arah langit. Ya, fa'tu ra'si ila sama fa idza masalul dhullati fiha amsalul masabih. Tiba-tiba kulihat sesuatu seperti naungan, di dalamnya terdapat banyak cahaya ya, seperti pelita-pelita yang gemerlapan. Ya, faharajtu hatta la arahu. Lalu aku keluar ke tanah lapang dan terus memandangnya hingga hilang dari pandanganku. Qala wa tadri madzaka? Ya, Nabi SAW bertanya, tahukah kamu apa itu? Qala la, tidak. Qala, Nabi mengatakan, tilkal malaikah. Itu adalah malaikat. Danat li sautika, ya, yang mendekat karena suaramu. Walau qara'ta la asbahta yang duruna sailaiha la tatawara minhum. Ya, seandainya kamu membacanya terus hingga pagi hari, niscaya para malaikat itu tetap ada sampai pagi hari. Semua orang akan dapat melihatnya dan tidak dapat menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka. Ya, ini di antara karomah ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh, ya khususnya para sahabat ya, orang-orang yang paling soleh setelah para nabi. Jadi bisa menurunkan ya para malaikat itu kepada, misalnya dalam kisah ini Usaid bin Hudair ya, ketika membaca surat Al-Baqarah ini. Nah, itu tidak mustahil karena ada yang disebut karomatul aulia. Jadi karomatul salihin, karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Dan banyak ya karomah dalam kisah-kisahnya yang diturunkan kepada para sahabat itu. Kalau kita baca ya. Dan juga kepada orang-orang soleh yang lain itu tidak mustahil. Ya Allah memberikan karomahnya. Wa kadza rawahul Imam Alim Abu Ubaid Qasim bin Salam ya fi kitab Fadailul Quran an Abdullah bin Shalih wa Yahya bin Mukair anil Lais bihi.
Wa qad rawa min wajhin akhar an Usaid bin Hudayr kama taqaddama wallahu a'lam. Wa qad waqa'a nahwa min hadza li Sabit ibn Qais bin Simas radhiyallahu anhu wa dzalika bima rawahu Abu Ubaid al-Qasim hadatsana Ibad bin Ibad an Jarir ibn Hazim an Jarir ibn Yazid an Asyah wa ahli Madinah hadatsuhu bahwa para masyayikh ahli Madinah menceritakan kepadanya Rasulullah SAW qala lahu alam taro Sabit bin Qais bin Simas, apakah kamu tidak melihat Sabit bin Qais bin Simas lam tazal daruhul bariha tazharu masabi, ya, rumahnya pada tadi malam ya terus menerus apa namanya menampakkan ya masabi ya pelita-pelita ya lampu-lampu. Jadi terus menerus memperoleh cahaya pelita ya yang gemerlapan. Qala fala'allahu qara'a surat al-Baqarah. Ya, barangkali dia membaca surah Al-Baqarah. Qala fasu'ila Sabit, ditanyakanlah Sabit faqala qara'tu surat Al-Baqarah. Aku telah membaca surat Al-Baqarah. Wa hadza isnadun jayyid. Ini sanadnya bagus ila anafi Bahman tsumma huwa mursal wallahu a'lam. Ya, yang paling populer, yang paling terkenal adalah kisah Usaid bin Hudayr tadi itu ya. Jadi itu beberapa keutamaan ya berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Ini sangat panjang. Nanti yang berikutnya dijelaskan berkenaan dengan keutamaan surah Al-Baqarah beserta dengan Ali Imran. Kalau yang tadi itu secara khusus ya keutamaan surah Al-Baqarah itu, karena memang surah Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang ya di dalam Al-Quran. Ya, jadi orang yang membacanya ya secara keseluruhan ya tentu menunjukkan dia bersungguh-sungguh ya, karena tidak semua orang mau ataupun rajin dalam membaca Al-Quran ya. Jadi bisa membaca ya secara tamat surah Al-Baqarah. Maka di sini ada ya di antara keistimewaan-keistimewaannya sebagaimana dalam riwayat-riwayat tadi itu. Yang pertama di antaranya tadi kalau suatu rumah di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah maka setan akan lari ya dari rumah itu. Dan juga keutamaan-keutamaan lain yang tadi kita sebutkan. Zikru mawaroda fi fadliha ma'a Ali Imran, menyebutkan apa riwayat tentang keutamaannya bersama dengan surat Ali Imran. Qala Imam Ahmad hadatsana Abu Nuaim hadatsana Asyir bin Muhajir hadatsani Abdullah bin Buraidah an Nabi qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah duduk bersama Rasulullah di sisi Rasulullah SAW. Fasami tuhu yaqulu, ya aku mendengarnya bersabda ta'allamu surat al-Baqarah fa inna ahdaha barakah. Pelajarilah surat al-Baqarah, sesungguhnya mengambilnya adalah barokah, wa tarkuha hasra wa la tastati'uhal batalah. Summa qala summa sakata sa'a summa wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan surah Al-Baqarah itu adalah suatu kerugian. Ya, dan tidak bisa mengelabuinya atau menguasainya al-batalah itu maksudnya sihir ya. Kemudian diam beberapa saat ya, summa qala ta'ala surat Al-Baqarah wa ala Imran.
Pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran fa innahuma zahrawan. Ya, karena keduanya adalah dua surat yang bercahaya ya. Zahrawan yuzillani sahibahuma yaumal qiyamah, yang menaungi ya pemiliknya, jadi orang yang mempelajarinya itu pada hari kiamat ya, ka'annahuma ghamamatan aw ghayatan, goyabatan ya, bukan goya ya, goyabatan harusnya. Ghamamatan ya, seakan-akan seperti dua gumpalan awan atau dua buah naungan. Au firqani min thairi shawaf, ya, atau dua kelompok besar burung-burung yang terbang berbaris menaunginya, ya. Bahwa innal Quran eh, yulki yalqa sahibahu yaumal qiyamah, menemui ya pemiliknya pada hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahibi. Ya, sungguhnya Al-Quran akan menemui pemiliknya di hari kiamat di saat kuburan terbelah mengeluarkannya. Al-Quran menjelma sebagai seorang lelaki. Ya, fayaqulu lahu hal ta'rifuni, lalu dia berkata kepada pemiliknya, apakah engkau mengenalku? Ya, ia menjawab, fayaqulu ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Ya, fayaqul, Al-Quran berkata, ana sahibukal Quran alladzi azma azmataka ya fil hawajiri wa asharta lailaka wa innaka la tajri min wara'i tijaratihi wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin. Ya, aku adalah temanmu yang membuatmu haus di siang hari ya. Jadi azmataka ya fil hawajiri, yang membuatmu haus di siang hari dan membuatmu begadang di malam hari. Wa syarta lailaka, sesungguhnya setiap pedagang itu memperoleh keuntungan di balik perdagangannya ya, dan sesungguhnya kamu sekarang memperoleh keuntungan dari semua perdagangan. Wa yu'til malaku biyaminihi wal khulda bishimalihi. Kemudian ia diberi kerajaan, fayu'tal mulku berarti ya. Kerajaan di sebelah kanannya, wal khuldu bishimalihi, ya, dan keabadian di sebelah kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul wiqor, ya, dan dipakaikan di kepalanya sebuah mahkota keagungan. Ya, wa yuksa walidahu hullataini, ya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian perhiasan yang eh, apa eh, pakaian perhiasan yang jauh lebih berharga daripada apa yang ada di dunia. Layakumu lahuma ahlu dunia. Wa yakulani bima kasaina hadza. Ya, mengapa lalu kedua orang tuanya bertanya, mengapa kami berdua diberi pakaian ini? Ya, fayuqal ya, kemudian dikatakan bi ahdi waladikumal Quran. Ya, karena anakmu hafal Al-Quran. Ya, summa yuqal, kemudian dikatakan Iqra was'ad bidarajil jannati wa ghurafiha wa huwa fi su'udi madama yaqra'u hadza kana au tartilan. Ya, bacalah dan naiklah ke tangga surga serta kenalilah
dia masih terus dalam keadaan menaikinya selama membacakannya atau mentartilkannya. Ya, jadi ini apa namanya, keutamaan yang harus tentunya menjadi motivasi ya bagi kita agar lebih giat lagi di dalam mempelajari Al-Quran. Jadi di sini perintahnya adalah ta'allamu, pelajarilah ya, pelajarilah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, karena nanti dia akan menjadi syafaat ya, yang akan menaungi, yang akan menolong ya kita semua. Bahkan ada apa diberikan hadiah ya, penghargaan, diberikan apa namanya, di atas kepalanya itu ya mahkota ya di atas kepalanya, dan bahkan orang tuanya pun akan diberikan penghargaan karena usaha anaknya itu. Ya, dan tentu tidak hanya menghafal ya, tidak hanya menghafal saja, tetapi berusaha ya dalam menghafal dengan mempelajari isinya. Ya, dengan mempelajari isinya dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Begitu, bukan hanya sebatas menghafal, tetapi perilakunya jauh gitu ya daripada Al-Quran. Karena kalau hanya seperti itu justru hafalan Quran malah melaknat dirinya sendiri gitu ya, melaknat orang yang membacanya. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai mempelajari surah Al-Baqarah ini selama 20 tahun ya. Ya, maksudnya mentadaburi, menggali ilmu-ilmu di dalamnya, di dalam surat Al-Baqarah ini. Karena mengandung banyak ilmu ya, tentu di dalam Al-Quran adalah lautan ilmu yang sangat luas. Begitu. Sampai di situ dulu ya pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair pada Ustaz atas penjelasannya. Ibnu Katsir membahas keutamaan dari surat Al-Baqarah ya, sama yang barusan juga dengan surat Ali Imran. Dipersilahkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya mengenai yang dipilih jadi pemimpin Ustaz dalam Iya. kehidupan sehari-hari itu terutama dengan teman-teman kita saat itu kadang kalau untuk sholat berjamaah saat kriteria untuk menjadi imam itu apakah hafalan Qur'annya, kefakihannya, ketokohannya atau usianya. Kadang kalau kita lihat ada yang langsung berani menjadi imam seperti itu gitu. Apakah eh, eh, seperti apa kriterianya Ustaz? Apakah kita harus tawadu atau memang ketika layak sebaiknya seseorang yang menunjuknya gitu atau gimana Ustaz? Kadang ada yang langsung berani gitu jadi imam karena melihat dia mungkin lebih fakih, lebih apa gitu. Jadi kriterianya apa Ustaz? Tadi hafalan Qur'annya atau kefakihannya? Ya itu kan sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Umukum akra'ukum kitabillah fa'inka nafi qiraati sawa, ya kan. Jadi urutannya yang pertama adalah yang paling benar bacaannya dalam hal bacaan dulu, karena memang dalam bacaan itu karena itu yang kemudian dibaca oleh imam ya di dalam sholat, sangat menentukan bacaan itu. Jadi bacaannya harus benar ya, bacaannya benar dan hafal terhadap ayat yang dia baca dalam sholat itu. Jadi yang lebih dahulukan dari sisi bacaan dulu ya, karena terkait langsung dengan sholat ya yang dibaca. Ya kalau bacaannya rusak, misalnya Al-Fatihah yang wajib itu, maka
menjadi rusak sholatnya. Karena dia rukun sholat. Al-Fatihah itu, membaca Al-Fatihah. Ya, jadi yang paling pertama adalah bacaan. Bahkan bagi orang yang bacaannya bagus, artinya bacaannya benar ya, mungkin terhadap bacaan Al-Fatihah, tidak boleh dia bermakmum di belakang orang yang baca Al-Fatihahnya rusak. Ya, itu mahrojul hurufnya tidak benar, jadi berubah. Ya, ainnya tidak dibaca ain, mesti dibaca hamzah misalnya. Ya kan, jadi itu kan bisa merubah arti. Ya, nah itu dari sisi bacaan, itu kualitas bacaan dan juga kualitas hafalan. Ya, kualitas hafalannya. Nah, tentu standar minimalnya ya paham ya fikih dalam sholat. Ya, standar paling minimal, tidak harus mengetahui banyak menguasai banyak ilmu fikih-fikih yang lain ya, karena ini kan berkaitan dengan sholat saja. Ya, jadi dia paham fikih sholat ya dengan toharohnya yang membatalkan. Jadi dia tahu dia itu nggak batal sholat, dia tahu gitu kan, paham. Jangan sampai dia sebenarnya batal tapi dia nggak tahu gitu ya, tidak tahu hukum-hukumnya. Terus nanti bagaimana kalau lupa sujud sahwi dan sebagainya. Hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat dia paham sehingga benar dalam melakukan sholat. Ya, tidak harus mengetahui seluruh fikih gitu ya, fikih yang lain. Jadi fikih sholatnya minimal. Ya, nah baru nanti kalau dari segi bacaan, memang Rasulullah dalam hadis ini kan memilih yang paling bagus ya untuk menjadi imamnya itu. Dari sisi kualitas bacaan, nah kalau dalam bacaan sama, baru dari sisi fikih tadi, lebih fakih mana. Ya kan, kalau dari sisi fikih sama, baru dari sisi usia baru ya, itu kan nomor berikutnya. Ya, kalau di kita kan lebih mendahulukan usia ya, senior gitu ya. Jadi tidak peduli, padahal yang paling utama adalah bacaan, walaupun dia masih muda ya, tapi bacaannya dia yang paling bagus ya, maka harus didahulukan untuk menjadi imam. Bagus itu bukan bagus suara ya, tapi bagus pembacaan sesuai dengan makharijul huruf, tajwidnya begitu. Bukan ukurannya bukan suara. Kalau suara bagus tapi makharijul huruf, tajwidnya nggak benar ya, sama saja itu nggak benar, nggak bisa didulukan gitu ya. Ya, jadi itu patokannya kan jelas dari Nabi seperti itu. Ya, makanya jangan itu tadi melihat siapa yang lebih ditokohkan, merasa tokoh dan sebagainya. Ya, dia harus melihat kualitas bacaan itu. Karena itu anjuran Nabi. Nabi tidak mengatakan yang paling tua, tidak. Yang paling utama adalah bacaannya. Yang paling utama adalah bacaan, paling dahulukan. Gitu ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz tanya, Ustaz. Ya. Gini, Ustaz, kalau misalnya kita masuk sholat berjamaah gitu, Ustaz, di suatu masjid, tapi kemudian kita kan nggak tahu ya posisi bacaan imam, pada awalnya kita nggak tahu, tapi kemudian setelah kita masuk tuh, kemudian kita mengetahui, kita dengarkan, bacaannya bermasalah, Ustaz, terutama di Al-Fatihah itu. Nah, itu apakah sholat kita menjadi batal dan harus diulang atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Kalau kita sendiri bacaannya paling tidak ya untuk diri kita ya, kita benar ya, bacaan kita benar. Kalau kemudian kita bermakmum ya kepada imam, ternyata imamnya rusak bacaannya, maka
karena Al-Fatihahnya salah, ya berarti kan Al-Fatihahnya itu sebenarnya tidak sah dalam pembacaan Al-Fatihahnya. Ya, kalau tidak sah ya berarti kan tidak sah sholatnya. Sehingga kalau kita tahu bacaan Al-Fatihah itu rusak, ya salah dalam pembacaannya, maka tidak kita hitung sebagai satu rakaat. Kita harus mengulang lagi rakaat itu. Ya, kalau ternyata kita bermakmum kepada yang seperti itu, ya kita harus mengulanginya lagi. Makanya hak kita kan untuk memilih kita mau bermakmum ke siapa, ya. Meskipun kita harus memilih masjid yang lebih jauh, misalnya yang bacaannya benar, bacaan Fatihahnya itu untuk menjaga kesahan sholat kita. Jangan kita merasa enak tidak enak kepada orang, ya. Bukan ukurannya bukan perasaan orang, tapi kan kita sholat untuk ibadah kepada Allah. Ya kan? Itu. Jadi kalau kita tahu itu bacaan Fatihahnya rusak, ya jangan kita anggap sebagai satu rakaat. Ya. Nah, tetapi bagi orang tersebut, bagi yang memang dia bisa membaca seperti itu, ya kembali kepada kaidah bertakwa sesuai dengan kemampuan. Kalau bagi orang tersebut, orang nggak bisa, dia sudah berusaha untuk belajar gitu ya, tapi ya kemampuannya segitu, ya kan, sesuai dengan kemampuan, ya. Tetapi kalau orang yang nggak mau belajar merasa benar, nah itu dia akan dapat dosa dari ketidak mau belajarannya itu, ya. Jadi Allah sangat teliti kan dalam menghisab mana orang yang punya berusaha untuk belajar, lalu memang mentok kemampuannya segitu, dengan orang yang nggak mau belajar. Nah, itu kan beda. Ya, itu kan beda. Ya, jadi ya kalau memang merasa bacaannya rusak, ya janganlah memaksakan diri jadi imam begitu, karena itu akan berpengaruh untuk makmum yang lain, menjadi tidak sah sholatnya. Makanya ini bukan nggak boleh sembarangan mengurus masjid, itu nggak boleh sembarangan. Makanya kan Allah tegaskan innama ya'muru masajid, itu kan jelas takmir memakmurkan masjid itu secara jelas, secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh orang-orang sembarangan. Jadi harus orang-orang yang tadi memiliki kemampuan. Ini karena urusan agama harus ditempatkan secara serius, bahkan melebihi urusan dunia gitu. Sekarang orang menganggap sepele masalah-masalah. Siapa aja yang mau gitu ya, dia nggak punya kemampuan, yang nganggur gitu kan, jadi pengurus masjid. Nah ini kan akhirnya menjadi rusak agama Allah ini. Ya kan, agama ini menjadi rusak kalau diurus oleh siapa saja. Orang yang nggak punya kompetensi dalam ilmu agama, dalam masalah agama, dalam bacaan Al-Quran, merasa dia tokoh, lalu dia jadi imam walaupun bacaannya rusak. Nah ini adalah tugas kita untuk memperbaiki itu semua. Begitu ya. Cukup dulu ya, insyaallah. Ya, syukur Ustaz. Hari ini ya. Jadi saya ingin tekankan, kita jangan main-main ya dalam masalah agama Allah. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh, khususnya dalam jadi imam ini, dalam membaca ya bacaan Al-Quran ini. Masih boleh nanya lagi, Ustaz, satu lagi? Ya, Pak. Ini, Ustaz, biasa kalau di kita di kampung-kampung nih, kalau baca ayat kursi itu dari wa ilah hukum ya. Padahal itu kan kalau saya lihat dari Allahu la ilaha mulainya, Ustaz ya. Itu gimana ya asal-muasalnya? Dari wa ilah hukum. Yang apa, Pak? Ayat kursi. Iya, dengan apa? Dimulai dari apa tadi? Dari wa ilah hukum, ilahu wahid. Kan kalau saya baca ayatnya Allahu la ilaha awalnya ya. Bukan wa ilah hukum. Di dalam sholat atau di mana? Enggak, di masjid-masjid biasanya kalau lagi zikir jahar itu, banyak kan. Mungkin ayat lain ya, mungkin Pak. Iya, ternyata Al-Baqarah ayat lain. Enggak asal-muasal, kenapa ya bisa gitu ya? Barangkali tahu. Wallahu alam, Pak. Saya juga
Jarang dengar sih ini. Biasanya kalau ayat kursi itu wa ilahukum yang dari situ. Bukan dari Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum itu. Kalau ayat kursi dari Allahu la ilaha illallah qayyum harusnya. Iya, bayangkan dari wa Harusnya. ilahukum Mungkin ilahu dia wahid. menggabungkan mungkin dengan ayat lain, Bang. Ternyata dari berbagai masjid saya baca begitu juga tuh banyak tuh. Saya dengar di masjid-masjid lain gitu juga. Barangkali ada ini enggak isi sejarahnya ya. Enggak ada perbedaan ayat kursi mah sama semua juga. Dari Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Mungkin dia menggabung dengan ayat lainnya mungkin, Pak. Oh itu. Iya, iya. Iya, Ustaz. Ya, itu aja ya tuh sekarang. Baik, buat sekalian Bapak Ibu rekan-rekan, alhamdulillah kajian telah selesai. Terima kasih. Kirim doa jazakallah khairan kepada Al-Ustaz atas pemaparan kajian di pagi hari ini, juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Insya Allah kita bersua kembali di esok hari Jumat. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.